Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Mubarok, NIM 2404067437. Di sini saya akan sedikit mereview konferensi pers Menteri terkait hasil sidang Kabinet Paripurna. Berikut cuplikan video konferensi persnya. Kami baru saja mengikuti sidang Kabinet Paripurna dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka tadi, dan ada beberapa hal yang disampaikan oleh Presiden. Untuk penyampaian Presiden di sidang yang terbuka tadi, teman-teman tentu sudah mengikuti dengan sangat baik dan dalam keadaan yang utuh pesan-pesannya tadi. Kemudian dalam sesi tertutup tadi juga Bapak Presiden menyampaikan beberapa hal, khususnya soal hasil perjalanan oleh beliau selama berkeliling kunjungan muhibah kemarin ke beberapa negara. Presiden menyampaikan bahwa memang kunjungan pertama beliau itu dilaksanakan ke RRC, karena itu bagian dari adat istiadat kita di timur. Maka kunjungan pertama adalah ke negara di satu kawasan, ya, dan negara di satu kawasan ini yang terbesar sejauh ini adalah Republik Rakyat Cina dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Terima kasih koreksinya Pak Melu, Republik Rakyat Tiongkok. Dan di sana juga Presiden disambut dengan sangat baik. Bahkan di hari yang mungkin tidak biasa Presiden RRC menyambut tamu, kantor menyambut tamu di hari Sabtu pada waktu itu. Jadi ini sebuah penghormatan yang luar biasa dan kita memang punya hubungan yang sangat dekat dengan RRT. Kunjungan kedua beliau dilaksanakan ke Amerika Serikat, dan di sana juga Presiden ingin menunjukkan bahwa kita bisa berteman dengan siapapun, bisa bersahabat dengan siapapun, dan dalam sisi ekonomi, perdagangan, Presiden memberikan equal access kepada negara manapun. Jadi termasuk juga kepada investasi maupun investor dari Amerika Serikat. Ketika bertemu dengan Perdana Menteri India, Presiden mendapatkan undangan untuk hadir di Hari Nasionalnya India di bulan Januari nanti, tanggal 26. Dan Perdana Menteri India secara khusus meminta kita juga menjadi bagian dari defile. Jadi Presiden berencana mengirimkan TNI juga untuk berpartisipasi dalam defile pada Hari Nasional India nanti. Dan Bapak Prabowo ketika bertemu dengan Raja Inggris, yang ada juga WWF di sana, kemudian WWF meminta kepada Pak Prabowo untuk ada wilayah konservasi bagi gajah. Waktu itu diminta 10.000 hektar di Aceh untuk wilayah konservasi gajah. Pak Prabowo bilang tidak 10.000. Pak Prabowo kemudian menyumbangkan lahan beliau sebesar 20.000 hektar untuk konservasi gajah yang akan nanti dikelola oleh WWF. Dan Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa kita sebagai negara yang memperjuangkan national interest kita tidak akan bergabung dengan blok pertahanan manapun, tapi kita akan join dengan berbagai blok ekonomi yang menguntungkan kepentingan bangsa kita. Jadi selain mendaftar bergabung ke BRICS, kita juga sedang mendaftar dan bergabung dengan OECD. Kita juga berpartisipasi dalam CPTPP. Jadi itu yang disampaikan oleh Presiden. Jadi kita akan bergabung dengan klub manapun yang kemudian nanti bisa memberikan keuntungan ekonomi bagi bangsa kita. Dan terakhir tadi, Presiden menekankan bahwa fokus kita yang harus kita kejar memang keempat hal, yaitu memberikan makan bergizi gratis, menyukseskan ketahanan pangan, menyukseskan ketahanan energi, dan kemudian menyukseskan hilirisasi, karena ini akan menjadi fondasi bagi Indonesia maju di masa yang akan datang. Saya rasa itu yang bisa disampaikan. Di dalam video cuplikan pers conference ini, penyampai menjelaskan hasil sidang paripurna yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Beliau menjelaskan tentang soal perjalanan berkeliling ke beberapa negara, yakni kemudian beliau menyampaikan bahwa beliau juga berkunjung di RRC, Republik Rakyat Cina, Amerika Serikat, India, dan ke Inggris. Dan juga beliau di situ nggak hanya berkunjung, tapi juga beliau mendapatkan beberapa hasil investasi dari negara yang beliau telah kunjungi itu tadi. Kemudian beliau juga menjelaskan 4 hal penting yang harus dilakukan oleh para menterinya, yakni memberi makan siang gratis sebagai makanan bergizi, ya, kemudian menyukseskan ketahanan pangan, selanjutnya menyukseskan ketahanan energi, kemudian menyukseskan hilirisasi. Adapun kelebihan dan kekurangan di acara press conference ini, kelebihannya beliau itu menjelaskan secara rinci apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo, sidang yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.